Wahai Musa, seberapa jauhnya engkau seperti nabi yang kau nubuatkan di Taurat? Seri 2, Kitab Ulangan 18 ayat 18. Muslim harus mencari-cari ayat nubuatan di Taurat tentang kedatangan Muhammad seperti yang tertulis di Quran. Dan akhirnya mereka sepertinya temukan satu ayatnya di Kitab Musa, Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Tapi, God bukan hanya perintahkan Musa untuk menubuatkan ayat 18, melainkan seluruh pasal 18, khususnya ayat 15 dan 20, sampai 22. Muslim dan bukan Quran, mati-matian mengklaim bahwa ayat tersebut adalah rujukan Musa untuk Muhammad yang memenuhi dua syarat nubuat tersebut, yaitu bahwa Muhammad berasal dari keturunan Nabi Ismail, yaitu moyang sesama bersaudara dengan Nabi Musa sejak Ibrahim, dan kehidupan Muhammad juga sama seperti Musa dan bukan seperti Yesus. Namun, adakah yang mereka sembunyikan? Mari kita lihat ayat penerang ini secara seksama. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku Musa, akan dibangkitkan bagimu oleh Yahweh, God-mu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ulangan 18 ayat 15. Ayat 15 ini berisi dua hal yang sekaligus merontokkan klaim paksaan dari Muslim. Perhatikan bahwa katamu di situ merujuk kepada Bani Israel, sama dengan Bani Musa dan tidak sama dengan Bani Arab. Pertama, asal sang Nabi Mesias harus datang dari tengah-tengah suku yang turun dari jalur Musa yang berasal dari keturunan kenabian, yaitu anak Ishak, anak-anak perjanjian Kejadian 17 ayat 19 dan lihat surat 29 ayat 27. Itulah jalur Abraham, Ishak, Yakub atau Israel dan seterusnya sampai ke Musa, dan tidak ada Bani Israel sebelum Bani ada 12 suku Bani Yakub atau Israel. Lihat slide berikut. Nabi berasal dari tengah-tengah dan antara saudara-saudaranya Musa, sesama antar suku-suku Israel. Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Musa, suku Lewi memang berada di tengah-tengah kedua belas suku Bani Israel yang saling bersaudara, termasuk suku Yesus, suku Yehuda. Tapi suku Bani Musa, manakah yang sudah bersaudara di tengah-tengah suku Ismail Arab, atau kelak bersaudara dengan suku Quraisy Muhammad? Kedua, perhatikan ayat 15 itu ada kata Yahweh, God-mu. Nah, God dari sang Nabi yang akan datang itu adalah God-nya Musa dan Israel, yaitu God Abraham, Ishak dan Yakub. Keluaran 3 ayat 6, yang bernama Yahweh. Ulangan 5 ayat 6. Bukan God dengan nama ilah lain. Sedangkan Muhammad bahkan tidak kenal nama Yahweh kecuali Allah. God Musa adalah Yahweh, nama sakralnya yang sudah diperkenalkannya kepada Musa dan Israel, namun yang total asing bagi Muhammad. Firman God kepada Musa tentang nama dirinya, "Aku adalah Aku." Katakan kepada orang Israel, Yahweh, God Abraham, God Ishak, dan God Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Yahweh, nama God Musa, yang Muhammad tak kenal, malah diganti jadi Allah dalam kisah Musa yang sama. Surat 20 ayat 10-14. Itulah bukti tak terbantahkan dari sumber ayat nubuat Musa itu sendiri. Kini kita tambahkan lagi bukti-bukti konfirmatif tentang penggenapan nubuat Musa itu dari orang-orang Israel, rasul-rasul, Yesus dan God sendiri. Badu, Anu dan Ani berkata, Musa menubuatkan Muhammad, bukan Yesus. Tetapi orang-orang Israel, rasul-rasul, Yesus dan God sendiri menyatakan Yesus itulah nabi yang dinubuatkan, nabi yang akan datang, sebagai orang-orang Israel menyebut dia nabi yang akan datang. Petrus mengingatkan bahwa nubuat Musa itu untuk Yesus. Stefanus menegaskan Yesuslah yang dirujukan Musa. Yesus menyatakan bahwa Musa telah menulis tentang dia. Yesus sesudah bangkit mengingatkan semua murid-muridnya bahwa dialah yang menggenapi nubuat Musa dan nabi-nabi lain. God yang bernubuat via Musa di Ulangan 18 ayat 18, kini God sendiri yang berkata ulang di hadapan Musa dan lain-lain. Dengarkanlah dia, yaitu Yesus anaknya. Matius 17 ayat 5. Refleksi. Jadi, masihkah saya lebih percaya Badu, Anu dan Ani? Lihat,
Apa kata orang-orang Israel sesudah mereka menyaksikan betapa kuasa mujizat Yesus itu sama seperti Musa? Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Yohanes 6 ayat 14. Ya, hanya Musa dan Yesus saja yang pernah mendatangkan makanan atau hidangan langit, mana salwa dan roti ikan. Juga konfirmasi Rasul Petrus dan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, sama merujukkan bahwa Yesus adalah nabi seperti Musa. Baca Kisah 3 ayat 22 dan 7 ayat 37. Yesus sendiri tegaskan kebersamaannya dengan Musa, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Yohanes 5 ayat 46. Kata-kata Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya menjelang ia naik ke sorga. Semua nabi menubuatkan sosok Yesus, bukan nabi lain. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lukas 24 ayat 44. Sebagai klimaks pembuktian, God sendirilah yang turun dari sorga turun gunung untuk memaklumkan siapa nabi eskatologis yang Musa nubuatkan 1300 tahun silam. Silahkan Muslim baca Injil Matius 17 ayat 1-8 untuk paham akan klimaksnya. Dan dari balik awan yang tebal, tiba-tiba terdengar God berkata dengan suara yang menunjuk hidung, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Itulah kata kunci yang terdengar ulang bagi Musa 1300 tahun silam yang dikonkretkan dengan pertemuan muka dengan muka antara Musa dengan Yesus sendiri. Alangkah syahihnya, tak tertandingi.